Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Tadi ayat menceritakan tentang Nabi Nuh, Rasul pertama di atas muka bumi. Jadi Rasul pertama di atas muka bumi adalah Nabi Nuh. Allah ceritakan bagaimana kemudian air bah dan bahkan anaknya sendiri tidak bisa beliau selamatkan. Saya ingat baca di dalam kitab Qasasul Anbiya, itu disebutkan iblis saja waktu peristiwa air bahnya Nabi Nuh ini, saking takutnya dia ikut masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh dengan cara bergelantungan pada ekornya keledai. Insyaallah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala musibah dan azab. Nabi Nuh sendiri tidak bisa menghentikan azab, padahal seorang Rasul yang pertama, satu-satunya Nabi yang menjadi penghimpun rasa aman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama beliau hidup tidak ada yang namanya azab tiba-tiba seperti ini. Nabi sudah wafat, tinggal satu pemberi rasa aman, istighfar, kata Ibnu Abbas. Jadi ada dua pemberi rasa aman. Satu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian kata Ibnu Abbas, pemberi rasa aman pertama sudah diwafatkan oleh Allah. Maka yang masih tersisa adalah pemberi rasa aman yang kedua, yaitu istighfar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi penghalang atas segala ujian dan musibah dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut masih tentang jual beli kredit. Jual beli kredit. Di antara perkara yang kemudian menjadi syarat jual beli kredit itu dibolehkan adalah bukan sebagai melegalkan riba, atau bukan bai al-inah, bukan bai al-inah. Bapak Ibu masih ingat bai al-inah? Bai al-inah itu saya beli mobilnya Pak Haji Tri dengan cara kredit. Oke. Dengan cara kredit 6 bulan. 6 bulan. Harganya 120 juta. Oke. Sekarang saya sudah pegang mobil, tapi saya ngutang 120 juta. Saya sudah pegang mobil, terus mobilnya saya jual kembali ke Pak Haji Tri tunai dengan harga 100 juta. Berarti sekarang saya pegang uang 100, tapi saya ngutang 120 juta. Itu namanya bai al-inah. Bai al-inah. Itu namanya jual beli al-inah. Itu tuh kayak kita bilang tuh nyari apa? Cuman disiasati aja. Jual beli hanya kedok saja. Sebenarnya saya tuh pengen minjam 100 juta, bayarnya 120. Ya. Maka jangan sampai jual beli kredit kita untuk melegalkan
riba. Jadi jual belinya tuh hanya kedok saja. Ya, yang asli adalah saya itu pengen minjam duit. Ya. Ini kadang seperti ini. Ada orang pengen duit cash tapi nggak mau riba. Jangan, kalau saya riba nanti saya berdosa. Hanya dia datang, dia jual beli kredit. Barangnya dapat, habis itu dia jual kembali kepada pemilik barang dengan harga lebih murah. Akhirnya sekarang dia pegang cash, tapi dia ngutang lebih banyak. Ini jual beli al-inah. Dan jual beli al-inah ini, Bapak Ibu sekalian, ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kita tidak boleh kemudian memberikan atau melakukan jual beli kredit dengan niat untuk kemudian melakukan al-inah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa anhuma? Karena Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Makanya doanya itu ditujukan kepada dia dan ayahnya. Makanya penyebutannya radhiyallahu taala anhuma, ya, pada keduanya. Idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabaya'u bil-'inati. Bila orang-orang tidak mau meminjamkan dinar dan dirham, ya, maka kemudian wattaba'u adnabal baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihi bala'un fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinah. Kalau orang-orang tidak mau meminjamkan uang dinar dan dirham, mereka melakukan al-'inah. Ya. Jadi dia itu nggak mau minjem duit, akhirnya dia pura-pura jual beli al-'inah. Ya, ini sering terjadi Bapak. Ya. Jual beli hanya dijadikan sebagai kedok saja. Nah, akhirnya akan kemudian Allah timpakan bencana kepada mereka. Jadi al-'inah ini bahayanya, dia bisa membuat kita itu ditimpa bencana. Ya, karena al-'inah ini apa? Hilah itu orang nyari selak. Orang tuh nyari cara agar kemudian riba ini dilegalkan. Makanya dia pakai jual beli al-'inah. Ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sama seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas juga penyebutan namanya radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena ayahnya Ibnu Abbas itu Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya doa kepada keduanya langsung, Masya Allah. Makanya itulah istimewanya orang-orang alim, ya. Mereka dimuliakan sampai kapanpun tetap didoakan oleh manusia, ya. Orang alim, ya. Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu ditanya tentang hukum. Ada orang beli sutra, kain sutra, ya, harganya 100 dirham, ngutang. Berapa? 100 dirham ngutang, ya. Nah, artinya ngutang ini kan berarti kredit, ya, tidak tunai. Nah, habis itu dia beli 100 dirham ngutang, dia jual lagi kepada yang jualin tadi 50 dirham tunai, cash, ya. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, ini cuma kedok saja, kedok dari riba. Ini kan hakikatnya minjam 50 ganti 100, ya, betul? Tapi pakai cara seperti ini. Nah, ini jual beli al-'inah.
Kalau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bilang apa? Sesungguhnya Allah itu tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu. Ini jual beli yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Ini yang kemudian kadang-kadang sering terjadi. Ya. Sering terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, jual beli al-inah ini termasuk jual beli yang diharamkan. Sama seperti kemarin yang saya sampaikan, Zaid bin Arqam, istrinya jual seorang budak kepada Zaid yang jual kepada istrinya, ya. Dia jual budaknya kepada Zaid, harganya 800 dirham tidak tunai. Habis itu Zaid jual lagi kepada istrinya seharga 600 dirham tunai. Ya sekarang berarti dia ngutang 800 tapi dia punya uang 600. Nah ini tuh melegalkan riba dengan cara jual beli. Makanya Aisyah marah ketika mendengar ini. Gak boleh. Ya. Ini namanya jual beli al-inah. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ini jadi hujah, jadi dalil, ya, bahwasanya kalau kredit dengan niat al-inah seperti ini, maka ini haram hukumnya. Ya, ini termasuk riba yang dilegalkan melalui jual beli. Ya, nah, izin minum dulu, silakan. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Kita udah di Rajab ini, ya. Syahrul Azim, bulan yang sangat agung. Syahrullah, bulannya Allah. Doa semuanya mustajab, ya. Kegelisahan semuanya diangkat. Jadi kalau ada yang masih gelisah di bulan Rajab, wah bahaya itu. Ada yang salah dengan dia, berarti dia nggak melakukan kebaikan apapun di bulan Rajab. Ya, makanya ulama bilang jujurnya seseorang itu terlihat di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan sampai semua di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, saya mau minum tadi jadi lupa. Itu al-inah. Nah. Jadi kalau al-inah itu dia jual kembali kepada penjual. Ya. Namun gimana kalau misalnya dia kredit gitu ya. Udah dia dapat barangnya, terus dia jual lagi kepada orang lain, tapi bukan kepada penjual, tapi jual kepada pihak lain dengan harga lebih murah. Ya, kalau al-inah dia jualinnya kepada yang jual. Nah, tapi kalau misalnya dia jualinnya kepada orang lain, bagaimana kira-kira hukumnya? Ya, misalnya Bapak Ibu kredit, ya, kreditnya belum beres, mobilnya udah dijual. Ya, bagaimana hukumnya? Beda over kredit itu, kredit dilanjutkan. Ini dia jual tunai. Ini namanya baik jual beli tawarruk. Ya. Ini namanya jual beli tawarruk. Ya. Beli barang dengan cara kredit tidak tunai, ya. Kemudian dijual kepada pihak ketiga dengan cara
tunai. Ini namanya tawarruk. Nah, kalau tawarruk ini dibolehkan oleh jumhur ulama. Dibolehkan oleh jumhur ulama. Asalkan tunai. Loh, kalau misalnya dia jual kredit lagi, itu yang terlarang. Ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Dari sono dia ngutang, ke sini juga dia ngutangin. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Jelas Bapak Ibu? Jadi antum kalau kredit dari sono, ke sononya jangan kredit juga. Paham? Nanti namanya jual beli hutang dengan hutang. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, tawarruk ini ada dua. Ada dua. Yang satu ini nggak dibolehin, yang satu dibolehkan. Ya. Tawarruk yang pertama itu namanya tawarruk hakiki. Tawarruk hakiki ini ya, memang betul-betul dia itu waktu beli pertama dia kredit, dia tuh nggak ada niat sama sekali untuk jual ke pihak lain. Ini hakiki. Ya, saya jual beli mobil dari Pak Menteri, memang saya pengen beli mobil. Ya, saya kredit, saya ngutang. Ya. Tapi di bulan ketiga qadar Allah, namanya hidup, rezeki, ada Allah lapangkan. Saya nggak bilang Allah sempitkan, Allah cukupkan. Kita manusia yang merasa tidak cukup dan merasa sempit. Ya. Kadang kita, wah ini saya butuh ini. Akhirnya saya jual ke Pak Rudi cash. Nah, ini namanya tawarruk hakiki. Dia tidak ada settingan di sini. Ya. Dan ini tawarruk yang kemudian dibolehkan. Dia dibolehkan. Ya, saya beli mobil misalnya apa 100 juta ya. Ini tiba-tiba saya butuh uang, saya jual pada pihak yang ketiga misalnya 70 juta, itu dibolehkan. Tunai. Ini namanya tawarruk hakiki. Ya? Ya rugi. Oh, yang betul ya. Jual. Itu ya kalau kita bilang ya jual butuh uang. Apa hukumnya kita beli barang dari orang yang membutuhkan? Apa hukumnya? Boleh? Kalau bahasa pembelinya itu, penjualnya itu jual rugi kalau Pak. Atau dengan bahasa lain butuh uang. Boleh? Boleh. Ya. Dalilnya apa? Terus saya beli dengan harga yang lebih murah begitu ya. Nawar lagi, boleh atau tidak? Boleh. Dulu Nabi waktu hijrah ke Madinah itu kan ada bangsa Yahudi, ya Kainuka. Yahudinya melanggar perjanjian. Yahudi ini selamanya mereka melanggar perjanjian. Dari zaman Nabi itu udah memang melanggar perjanjian di perang Khaybar. Ya, orang nabinya sendiri mereka panggil dengan namanya secara langsung. Nabi Musa itu kan Yahudi kalau manggil itu Allah abadikan dalam Al-Quran ya Musa, ya Musa. Kalau kita kaum muslimin ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Mereka melanggar sehingga mereka harus keluar dari kota Madinah. Tapi karena bawaannya banyak, Nabi sarankan biar mudah di jalan. Ya, silahkan jual sebagian barang kalian supaya kalian itu nggak susah di jalan. Nah, ini dijual-jualin dan kaum muslimin ya nawar dengan harga yang murah dan tidak melarang. Ya, seperti itu. Jadi tawarruk yang boleh itu namanya tawarruk apa? Hakiki. Benar betul-betul bukan settingan.
Nah, yang kedua ini dalam jual beli kredit tawarruk yang dilarang. Itulah tawarruk munazzam. Munazzam ini yang diatur, ini yang disetting, ini sudah by settingan, ya. By settingan. Oh, ini udah diatur ya. Nah, saya ke Pak Haji Tri, ya, mau beli mobil kredit 120 juta. Tapi sebelumnya saya udah bilang sama Pak Rudi, ntar kalau sudah dapat saya jualin ya ke Pak Rudi. Nah, udah disetting sejak awal. Nanti saya belinya ngutang 120 juta. Pak Rudi mau beli berapa? Saya ini butuh cash. Kebetulan saya nggak bisa al-inah sama Pak Haji Tri, karena Pak Haji Tri bilang saya sudah tahu hukumnya, nggak boleh. Akhirnya saya cari orang lain. Pak Rudi mau nggak kalau saya sudah kredit dari Pak Haji Tri 120 saya jual ke Pak Rudi? Oh boleh Ustaz. Kira-kira saya dapat berapa ini maksudnya kredit 120 kata Pak Rudi? 90 tak mau nggak mau. Nah, dari awal sudah disetting. Nah, tawarruk seperti ini yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena dia munazzam. Dia sudah diatur, dia sudah di-setting. Ya. Apalagi sudah dia tawarruk munazzam, transaksinya ini barang belum di tangan udah transaksi sama pihak yang lain. Barang belum diterima, ya, tapi dia sudah transaksi sama pihak lain. Ya, saya pokoknya sudah akad dengan Pak Haji Tri, ya, bahwa nanti mobil nanti dikirim minggu depan ya. Pokoknya sepakat bayarnya 120 juta, Pak Ustadz kredit ya 6 bulan. Oke, saya hubungi Pak Rudi. Mobil dikirim minggu depan. Oke, kita transaksi sekarang. Ya, akhirnya Pak Rudi bayar 90 juta ke saya. Barangnya belum ada. Sudah tawarruknya munazzam, itu dilakukan sebelum barang di tangan. Kan Nabi sendiri mengatakan, la tabi' ma laysa laka indak. Jangan jual sesuatu yang belum ada di tangan kalian, yang belum kalian miliki. Ya, nah, kira-kira Bapak Ibu, bentuk seperti ini ada nggak di tengah masyarakat? Banyak. Ya, banyak. Kok mau barang belum ada udah kasih duit? Biasanya dia tuh butuh duit cepat. Barang belum ada di tangan, tapi dia udah transaksi duluan. Minta barangnya datang minggu depan, antum bayar aja sekarang. Pak Haji Tri udah janji kok entar minggu depan barangnya dikirimkan. Ya. Nah, itu dia. Ya. Kayak calo ya. Si B itu seolah kayak calo. Iya, bisa jadi. Tapi calo apa? Hukum calo? Bukan calo. Bukan. Ini hampir sama dengan calo. Hampir sama. Kalau calo itu dia jualin barang orang. Ya. Calo nggak modal. Ya. Maklar ya. Kelar ya. Kalau ini dia jualin barang sendiri. Barang orang dibeli Dibeli kan. terus dijual lagi. Beda, nggak sama. Ya, kalau calo tuh dia lebih dia nggak masuk dalam, dia hanya jualin. Jualnya nggak pegang. Kalau jual nggak pegang barang itu, Kita nggak pegang barang nih. dia menjadi wakil. Calo tuh ini kan nggak pegang barang, si B-nya nggak pegang barang. Mhm. Jadi barang sebelum datang dijual lagi kan? Dijual Sama calo lagi. kan? Hampir sama dengan calo, hampir sama. skemanya hampir sama, tapi Niatnya substansi dapat. akadnya berbeda. Ya. Kalau calo itu dia nggak pegang barang, Lantar. tapi dia jualin barang yang memang diwakilkan kepada dia untuk dijual. Ya. Jadi posisinya dia itu sama seperti megang barang.
Karena posisi wakil itu sama seperti pemilik barang, ya. Nah, tapi kalau yang ini dia udah beli, barangnya belum dipegang, udah dia jual pakai tawar munazah. Makanya kita harus betul-betul perhatiin ya. Kalau dalam jual beli kredit itu perhatiin benar. Ya. Jadi banyak yang pasar. Banyak yang kayak begini ya. Jadi seolah-olah kayak calo tapi kayak sistem kayak gini. Iya. Makanya jual beli itu Bapak Ibu. Jual beli ini pintu keberkahannya Masya Allah. Tapi harus diperhatikan dengan baik. Kenapa? Syaitan itu, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu pernah lewat tadi. Terus para calon ini lagi nongkrong, dia lagi kumpul-kumpul ya. Kemudian Nabi bilang, ya ma'asyirat tujar, wahai para pedagang, inna syaitana wal ithma yahdurani bai'ikum fashubu bisadaqah. Syaitan itu pengen hadir dalam jual beli kalian. Ya. Maka jaga jual beli kalian ini bentengi dengan sedekah. Ya. Kenapa? Apa sebabnya syaitan itu pengen hadir dalam jual beli? Kita tahu kalau dia hadir dalam sholat, ya iya. Kalau sampai ada bapak ibu itu sholatnya khusyuk, bisa dibayangkan betapa waktu dia sholat itu dosanya ditaruh di atas kepalanya. Ya. Ini orang yang sholatnya khusyuk itu ditaruh ke pundaknya. Jadi pada saat dia ruku, itu dosa yang di pundaknya itu berguguran semua. Pada saat dia sujud, dosa yang di atas kepalanya itu berjatuhan semua. Makanya iblis itu suka hadir dalam sholat. Karena orang itu kalau sampai dia khusyuk dalam sholat, tuh jangan ditanya berapa pahalanya, Masya Allah. Ya. Kenapa dia hadir di dalam haji? Agar orang hajinya nggak mabrur. Kalau hajinya mabrur, maka ganjarannya syurga. Dia pulang dari perjalanan haji, umurnya 70 tahun, itu kayak seorang bayi. Kai waladathu ummuhu, seperti baru dilahirkan dari perut ibu, nggak ada dosa sama sekali. Makanya dia hadir agar manusia itu melanggar larangan-larangan. Nah, kalau dalam ibadah dia hadir, kita tahu. Tapi kenapa dalam muamalah, dalam jual beli dia hadir juga? Karena bukan hanya haji yang mabrur, jual beli itu juga mabrur. Kalau jual belinya sukses, nggak ada hal-hal seperti tadi di dalam, tidak ada al-ainah, tidak ada riba, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Maka nanti yang beli atau yang jual, dua-duanya ini di akhirat itu bisa diangkat derajatnya sampai derajat Nabi, Siddiq, Syuhada. Ya. Maka iblis itu dia datang, dia goda kita ya, supaya kita tuh tergoda dalam jual beli. Ya. Nah, jadi jual beli yang termasuk itu Pak Ustaz, jual beli haji korodah gitu kan? Oh, ini haji ya? Ya sama kan? Sama kan? Ya ini, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berangkat haji. Betul ya, jadi dia beli korodah tapi belum ada kepastiannya. Belum ada kepastian. Udah bayar yang ini, si B ini juga beli dari baik. Jadi memang hukumnya sama dengan nggak boleh dong. Haji furoda itu haji non kuota. Kadang-kadang dia itu visanya keluar last minute. Iya. Waktu-waktu terakhir ya. Bayarnya duluan. Dia sudah bayar duluan. Boleh saja. Tidak apa. Yang penting nanti
Kalau gagal ya Enggak, tapi jual belinya kan mirip ini Pak. mirip. Mirip ini apa namanya air indah. Mirip kan? Enggak sama. Kalau furoda itu sama kayak orang belajar umroh. Itu nanti ijarah mausufah fi zimmah. Ya. Dia jual beli jasa Pak. Ya. Jasa lain beda. Jadi dia jual beli jasa, tapi nanti sudah dijanjikan misalnya nanti tinggalnya di sini, makannya ini, naiknya pesawat ini, begitu ya. Itu sudah terjadi. Hampir sama dengan tawaruf munazol. Ya kan? Hampir sama. Baik. Tapi jasa ini beda. Jasa dan barang. Iya. Jadi Dia beli terus. dari kedutaan. Oke. Tapi belum ada kepastian. Jual ke misalnya Pak Madudin. Pak Madudin udah cash ke saya. Baik. Tapi belum ada kepastian. Baik. Last minute baru tahu. Baru tahu. Karena hampir sama kan. Saya pegang kuotanya gitu. Terus saya. Tapi saya belum dapat kuotanya. Baik. Masih ada di perusahaan Arab kan biasanya. Baik. Bener kan? Dan roda itu hampir sama dengan ini kan? Sebenarnya nggak sama, karena mereka beli dari sana itu nggak kredit, ya. Mereka belinya tunai. Habis itu nanti dia jual lagi kepada orang lain, ya. Ini sama seperti jual beli yang lain, ya. Tapi dia biasanya kepada pihak yang lain itu dia nggak tunai, tapi biasanya bayarnya cuma DP. Ya. Jual beli seperti ini diperbolehkan, asalkan kalau batal DP jangan hangus. Oh, biasanya hangus. Biasanya hangus semua. DP itu hangus hanya untuk menutupi kerugian real yang terjadi. Ya. Administrasi lah Ustaz. Iya. Begitulah. Ya, mudah-mudahan jual beli kita ini mabrur, kita perhatikan hukum-hukumnya ya, biar tidak ada yang kecewa. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu dua hal yang kemudian dibahas dalam jual beli kredit. Yang ketiga itu, tapi nanti yang ketiga ini kita bahas secara khusus, ya. Akadnya ini harus jelas. Akadnya harus apa? Harus jelas. Ya. Gak boleh kemudian sewa beli. Sewa beli. Ya. Sewa beli itu begini. Jadi perjanjiannya itu leasing misalnya, itu kan sewa beli Pak. Misalnya sewa beli ini, saya beli mobil dengan akadnya itu, kontraknya itu sewa beli dengan cara kredit. Oke? Saya beli mobil 240 juta, dibayar 2 tahun. Berarti setahunnya berapa? 24 bulan dibagi 10 kan? Ya. 10 juta per bulan. Oke, 10 juta per bulan. Dengan akadnya jual beli sewa. Saya bayar nih setiap bulan selama 2 tahun. Qadar Allah, di bulan ke-12 saya nggak mampu bayar. Saya nggak mampu bayar. Apa yang terjadi? Mobil saya disita. Ditarik. Terus yang saya bayar 12 bulan kemarin itu hitungannya jadi sewa. Jadi kayak saya tuh tiap bulan nyewa mobil 10
juta. Lah kalau saya bayarnya lunas, jadinya jual beli. Sewa beli. Ini namanya sewa beli. Ini kemudian pertama kali transaksi seperti ini dalam jual beli kredit itu muncul di Inggris. Pertama kali di mana? Di Inggris. Ya. Jadi karena sering terjadi kredit macet, ya, dan kalau kredit itu menjadi macet, maka dia berakhir yang rugi adalah penjual, maka mereka bikinlah sewa beli. Agar apa? Agar penjualnya enggak nih Bapak Ibu, kalau penjualnya enggak mau rugi, berarti yang rugi siapa? Pembeli. Makanya dia bikin sewa. Jadi kalau ada kredit macet, angus, barangnya saya tarik, saya jual, saya dapat uang, saya untung. Ya. Makanya dia pakai jual beli sewa. Ya. Jadi dianggap sebagai sewa. Nah yang sudah saya bayar, masa saya nggak dapat uangnya? Walaupun saya nggak bisa bayar sempurna, kan saya sudah bayar setengah. Ya minimal saya bisa dapat uang balik sesuai sama. Kan berarti saya punya hak mobil ini kan setengah. Ya. Kalaupun memang harus dijual, biarkan saya menjual ini mobil, saya dapat uangnya, saya bayar sisa cicilannya, clear. Ini sama pihak penjual dianggap merugikan mereka, makanya dibikinlah sewa beli. Dan ini dianggap sebagai salah satu hal yang mengurangi kerugian penjual. Tapi bagi saya bukan kerugian penjual, dia untung berkali lipat. Yang rugi siapa? Pembeli. Kenapa dilarang? Penyewa. Apalagi kalau barang hilang. Apalagi kalau barangnya hilang gitu Nah, ya. yang beli tetap bayar. Harus tetap bayar. Ini dipakai bahkan kebanyakan dari penjualnya juga ada punya geng. Oh, dia sengaja ya? Sengaja. Jadi misalnya beli motor, dicatetin aja nomornya. Oh, nanti diambil. Ya, diambil. Oh, itu zalim itu dia Ya, sekali. dia jual lagi saya. Masya Allah. Pak Ustaz kan begitu, bayar terus. Bayar. Bayar terus, tapi nggak ada barang kan. Masya Allah. Masih hati-hati, makanya aku beli Beli itu sesuatu kayak gitu. ya. Belum kayak hati-hati tuh banyak. Nah, Mereka juga yang main. yang main juga. Masya Allah. Ini kezaliman di atas kezaliman. Saya nyender agak-agak ini tadi. Karena udah ada urusan dikit jadi aman. Ya, dia enggak. Mau nyandar tuh takut ini udah aman. Nah, lembaga keuangan ini sangat menguntungkan, Pak. Sangat menguntungkan. Ya, tapi itu merugikan pembeli. Ya, sementara dalam fikih muamalah itu, Islam itu menciptakannya maslahat. Bapak Ibu tahu maslahat? Ya. Bukan manfaat, tapi kalau manfaat itu dia lebih individu. Tapi kalau maslahat semuanya dapat manfaat. Itu maslahat. Ya, sederhananya begini. Misalnya, saya masih contoh. Yang belum nikah sini siapa? Belum nikah. Siapa? Anugerah. Mas Anugerah mau nikah. Butuh jalanan untuk dijadikan sebagai apa? Masang tenda. Ya. Akhirnya dipasanglah tenda di situ. Oke? Bagi Mas Anugerah ini manfaat? Manfaat? Mas Anugerah bangun tenda di jalanan, ini manfaat? Manfaat bagi dia. Tapi bagi yang lain musibah. bagi yang lain gimana?
nggak bisa. Ustaz, ana lewat itu pernah tuh di satu kajian dia bilang, Ustaz, ana nyampe ke sini itu muter sejam. Kenapa? Ada kondangan di jalanan. Ya bagi orang yang kondangan manfaat, tapi tidak manfaat. Maksudnya bagi yang lain belum tentu itu manfaat. Tapi kalau maslahat, semua dapat manfaat. Nah itu konsep fikih moral. Gak ada yang dirugikan, semua diuntungkan. Penjual untung, pembeli gak ada yang dirugikan. Itu maslahat namanya. Makanya konsep maslahat ini konsep utama di dalam fikih muamalah. Dua-duanya harus manfaat. Ya, jangan hanya yang satu manfaat, yang lain rugi. Nah ini kan begitu. Jadi akadnya itu manfaatnya hanya kepada penjual, tapi kepada yang beli dia nggak dapat manfaat apa-apa, dia rugi. Kenapa dia rugi? Dia udah bayar setahun, ya kan? Diambil begitu saja, ya. Dijadikan sebagai apa? Sewa. Jadi yang sudah saya bayar kemarin, ya anggap aja antum nyewa. Ya. Nah, ini yang kemudian kira-kira dilarang. Dan ulama kemudian mengatakan ini yang dikatakan sebagai dua akad dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi. Akad sewanya ada, akad jual belinya ada. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Tapi nanti insya Allah kita bahas secara khusus. Ya. Kalau kuliah, jadi itu 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita lebih kepada diskusi sisanya. Ya. Saya doakan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini seperti yang Nabi sampaikan, ya, inna dunya mal'unatun, ya, wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat katanya, dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Apa maksudnya? Kenapa dunia itu terlaknat kata Nabi? Dunia Allah benci karena paling banyak membuat manusia itu jauh dari Allah. Illa kecuali 4 hal. Kecuali 4 hal. Satu apa? Zikrullah. Orang yang berzikir mengingat Allah. 2 apa? Wa mawalaha. Atau orang yang beramal dengan amalan yang mendekatkan dia kepada Allah. 3, alimun, orang alim, orang yang berilmu. Yang 4, au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. Maka saya doakan, ya, Masya Allah, pagi-pagi tadi hujan, ya, makanya pada ngantuk dari pagi, ya. Saya nyampe tadi 15 menit sebelum azan. Akhirnya, wah ini mantap ini. Masih bisa tidur 15 menit sebelum subuh. Sebelum azan. Ya. Udah masuk ke dalam. Waduh. Ini juga, makanya pagi itu tadi kedengaran banyak yang nguap tadi pagi. Ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir walaupun dalam keadaan hujan. Itu kan udzur, ya. Hujan itu apa? Udzur, ma'dzur. Bapak Ibu nggak hadir itu ma'dzur. Udzurnya diterima, hujan memang. Ya. Tapi ketika bisa hadir, maka saya doakan kita menjadi yang keempat, ya, muta'allimun. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak diberkahi, melunur orang-orang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang saya sampaikan. 1, jual beli kredit bukan untuk melegalkan baik al-zina, ya. 2,
tawarruk boleh, tapi tawarruk hakiki, bukan tawarruk munazzam. 3, bukan untuk dengan akad jual beli sewa. Ya. Adapun kredit macet dan leasing akan kita bahas pada pertemuan berikut. Sudah ngomong belum? Belum ya? Belum. Masih Sya'ban. Tapi udah akhir ya Bu ya? Ya, Itu mendekati sudah seminggu sebelum Ramadan. Ya. Pertengahan ya? 17. 2 minggu dah. Udah nisfu Sya'ban tuh. Belum. Sudah lewat. Sudah lewat. Sudah lewat. Masya Allah, sehat-sehat selalu Bapak Ibu ya. Bisa sampai Sya'ban, sampai bulan Ramadan. Kadang kita nggak sadar, kita nyampe Ramadan itu beramal di dalamnya istimewanya itu luar biasa. Luar biasa. Maka mudah-mudahan kita disampaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita diskusi saja di sisanya. Silahkan. Ustaz, satu Ustaz.